Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Di sini saya Wahyudin sebagai moderator kelompok 5 yang akan memandu jalannya video kelompok 5 yang bertemakan menjadi pribadi yang positif. Nah, mungkin teman-teman masih bingung nih gimana caranya menjadi pribadi yang positif. Nah, jadi teman-teman harus tonton video ini agar teman-teman bisa tahu bagaimana menjadi pribadi yang positif. Oke, jangan sampai ketinggalan ya, tonton video. Kepribadian positif yang saya maksud adalah kepribadian yang beriman kepada Tuhan dan selalu meminta pertolongan kepadanya setiap waktu. Dan apapun permasalahannya, ia akan selalu bersandar kepada Tuhannya karena ia tahu bahwa Tuhannya lah yang menguasai seisi bumi dan langit. Dan yang kedua yaitu berpikir positif. Berpikir positif adalah sikap mental yang melibatkan pikiran-pikiran, kata-kata, dan juga gambaran-gambaran yang membangun bagi perkembangan diri. Dan yang selanjutnya itu berpikir positif memberikan dampak yang baik bagi seseorang, seperti percaya diri, memperbaiki suasana hati, dan hingga mengurangi resiko hipertensi, depresi, dan juga stres. Seseorang yang memiliki konsep diri yang positif selalu akan menghargai dirinya sendiri serta melihat diri dari sisi positifnya, karena semua itu yang dia lakukan adalah untuk mencapai kesuksesan dalam setiap kehidupannya. 4 faktor yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, pola pikir seseorang yang berasal dari keluarga yang syarat dengan sistem nilai-nilai positif dipastikan akan lebih unggul dari keluarga yang tidak atau kurang membangun sistem nilainya. Faktor yang kedua adalah tenggelam dengan masyarakat. Seseorang yang berteman dengan tukang rumpi, dia akan tertular dengan kedatangannya para perumpi. Dan bila seseorang berteman dengan orang yang soleh, dia pun cenderung akan mengadopsi sifat-sifat dan cara berpikir orang soleh tersebut. Nah, konsekuensinya, bila seseorang ingin memiliki pola pikir yang baik, dia akan berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan, karena teman dan lingkungan masyarakat bisa mempengaruhi pola pikir seseorang. Faktor selanjutnya, pendidikan. Pendidikan adalah solusi terbaik untuk membentuk pola pikir yang unggul. Dalam pendidikan, media utamanya adalah sekolah. Sekolah mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam proses pembelajaran. Seperti halnya peraturan-peraturan yang diterapkan di sekolah, perilaku, dan sikap guru dapat memperkaya proses pembentukan pola pikir yang sudah ada. Terakhir adalah faktor sistem kepercayaan atau keyakinan, atau yang disebut dengan belief system. Jadi, keyakinan dalam diri seseorang menentukan pola pemikiran dan menentukan tindakannya. Di sini saya akan membagikan beberapa tips nih, bagaimana Anda bisa mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih positif. Ada 4 tips. Yang pertama, kalian harus mengenali diri Anda sendiri. Kalian bisa mengubah diri Anda dan berusaha menerima kenyataan bahwa Anda mempunyai pikiran dan perasaan negatif. Yang kedua, tentukan tujuan Anda. Karena dengan menentukan sebuah tujuan, Anda mampu melihat kehidupan ke depannya dengan cara pandang yang lebih positif. Yang ketiga, buatlah sebuah jurnal. Karena sebuah penelitian akhir-akhir ini membuktikan bahwa adanya sebuah rumus matematika untuk kepositifan yang berbunyi 3 emosi positif atas 1 emosi negatif akan membuat Anda tetap sehat. Yang keempat, dengan cara Anda berolahraga. Setiap Anda melakukan olahraga setiap hari atau setiap pagi atau setiap sore, seminggu 3 kali atau 2 kali, tubuh Anda akan menghasilkan hormon endorfin, yaitu senyawa kimia yang menghasilkan dan memberikan perasaan yang senang di dalam tubuh Anda. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih yang harus kita lakukan biar bisa berpikir positif? Oke, tips yang pertama dari aku adalah selalu biasakan bersyukur. Kenapa harus bersyukur?
Seperti yang kita ketahui, sebagian orang seringkali membandingkan dirinya sendiri dengan hidup orang lain yang terlihat lebih bahagia. Mungkin dia cantik, dia pintar, dia kaya, dia memiliki banyak teman, dia seakan-akan memiliki segalanya dibandingkan kita yang gak ada apa-apanya. Itulah yang biasanya bikin kita jadi mempunyai sifat yang iri, dengki, rendah diri, hingga membuat pikiran kita menjadi kalut sendiri. Oleh sebab itu, biasakan bersyukur agar pikiran tetap positif dan hidup menjadi lebih berarti. Tips yang kedua, selalu lihat sisi baiknya. Masalah apapun bisa terjadi dalam hidup Anda kapan saja. Ketika persoalan itu datang, fokuskan pikiran Anda kepada hal baik yang ada di balik persoalan tersebut, meskipun itu hanya hal kecil. Misalnya ketika teman Anda membatalkan acara secara tiba-tiba. Mungkin kalian berpikir, teman kok PHP, daripada seperti itu mending lihat sisi baiknya aja. Oh iya, aku ada waktu luang nih buat bersantai, buat istirahat. Sehingga dengan demikian kita tidak memiliki sisi dendam terhadap orang lain. Tips yang ketiga adalah berbicara hal positif terhadap diri sendiri. Biasakanlah untuk berbicara hal positif terhadap diri Anda sendiri. Aku bisa kok sukses, aku bisa kok berhasil, atau yang lain sebagainya. Dengan demikian, hidup Anda akan terasa menjadi lebih positif dibanding biasanya. Selanjutnya, Anda harus lebih banyak tersenyum. Karena dengan tersenyum, Anda akan merasa lebih tenang dan lebih berpikir positif. Dalam sebuah penelitian, orang-orang yang tersenyum ketika melaksanakan tugas yang penuh dengan tekanan, maka akan merasa lebih positif setelahnya, daripada yang tak menunjukkan ekspresi apapun. Jadi, meski sedang mendapat persoalan sulit, tegarkan diri Anda dan cobalah untuk tersenyum. Yang selanjutnya, Anda harus menemukan pikiran dan sikap yang positif. Pikiran kadang-kadang mendasari tentang apa yang akan kita kerjakan. Maka, hati-hatilah dengan pikiran Anda. Kebanyakan dari orang berpendapat bahwa keberhasilan seseorang ditentukan oleh pola pikir orang itu sendiri. Maka dari itu, menemukan pikiran yang positif dan membuang jauh pikiran yang negatif adalah salah satu cara untuk menimbulkan mental positif dan kemudian menjadikannya sikap dan tindakan yang positif juga. Ciri orang berkepribadian positif. 1. Bersikap sederhana. Orang yang sederhana selalu berhasil membuat orang di sekitarnya merasa nyaman, karena orang bisa merasakan ketulusan dari sikap dan ucapannya yang tak dibuat-buat. Orang yang sederhana juga disukai karena mereka selalu bisa menghargai orang lain. 2. Mengakui kelebihan orang lain. Orang yang positif memiliki pikiran yang terbuka dan mereka menganggap bahwa semua orang perlu dihargai, sehingga mereka tak pernah merasa tersaingi oleh orang lain, malah mereka banyak dari orang lain. Saya akan melanjutkan bagaimana penjelasan tentang ciri-ciri orang yang berkepribadian positif. Dia mau mengakui kesalahan, yang dimana orang yang memiliki kepribadian positif, dia sadar bahwa dia tidak sempurna dan tidak akan luput dari kesalahan. Dan selain itu, ketika mereka membuat kesalahan, mereka akan langsung meminta maaf tanpa mencari pembelaan atau pembenaran apapun. Dan selanjutnya, mereka menghargai akan kekurangan orang lain, di mana orang tersebut mereka memiliki rasa simpati kepada orang-orang di sekitar mereka, dan mereka sadar bahwa manusia itu tidak sempurna. Itu salah satunya. Dan selanjutnya, mereka tidak suka membicarakan kejelekan orang lain karena mereka sadar bahwa membicarakan orang lain hanyalah akan membuang-buang waktu. Dan orang yang memiliki kepribadian positif, mereka lebih memilih untuk mengembangkan diri mereka agar menjadi lebih baik, dan kamu juga selalu bisa melihat orang lain dari sisi baiknya. Nah, cukup sekian mungkin dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang kita amalkan semua, dan agar kita menjadi orang yang lebih positif lagi. Cukup sekian dari saya. Yuk jadilah Yang positif Dan menyenangkan ya.